Oh, ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-28 dan insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Mujadilah ayat yang ke-15. Nah, silakan dibaca. Sebentar. Ya, Pak Edi, silakan baca, Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'addallahu lahum adzaban sadida. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah telah menyediakan adab yang pedih bagi mereka. Sesungguhnya mereka itu sangat buruk apa yang mereka lakukan. Ada Apaan? Pak Edi suaranya nggak jelas, agak kresek-kresek ya? Kresek-kresek tadi. Iya. Ada fi'il tadi masih kresek-kresek. Masih nggak jelas, di sini suaranya nggak jelas. Ini antum pakai ini nggak? Pakai earphone nggak? Lagi saya matikan dulu earphone-nya. Jelas sekarang. Ya, ada fi'il madhi Allahu lafzu jalalah sebagai fa'il lahum jar majrur adaban maf'ul bi syadidan na'at innahum harfu taukid wa nasbin hum isim inna sa'a Sa'a itu fi'il madhi. Fi'il madhi ma isim mausul kanu fi'il madhi nakis al-wawu sebagai isim kanu ya'maluna fi'il mudhari sebagai khobar daripada kanu. Wawunya fa'il ya, ya'lamuna itu wawunya fa'il. Al-wawu sebagai fa'il. Tafsirnya a'addallahu liha ula'il munafikina adaban baligol siddati wal alimi innahum sa'a ma kanu ya'maluna minan nafaki wal khalifi alal kadibi Wal khalfi alal kadibi. Wal khalfi alal kadibi. Allah telah menyediakan bagi orang-orang munafik itu adab yang keras dan pedih, yang sangat pedih dan menyakitkan. Yang sangat pedih dan menyakitkan. Sesungguhnya sangat buruk apa yang telah mereka kerjakan, yaitu berupa kemunafikan, wal khalfi alal kadibi, dan menyelisih. Bukan, itu bersumpah di atas kedustaan. Dan bersumpah di atas kedustaan. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'addallahu lahum 'adzaban syadida
innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi mereka adab yang pedih, yaitu bagi orang-orang munafik. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka ya betapa buruk apa yang mereka kerjakan. Ayat ini ditujukan untuk orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang zahirnya menampakkan keimanan, namun di hatinya ada permusuhan, ya, memusuhi Islam. Ya. Dan mereka ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di zaman kita ya. Di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang zahirnya iman, yang menampakkan keimanan, namun batinnya, hatinya penuh dengan kebencian kepada Islam. Maka mereka berupaya bagaimana ya caranya supaya Islam ini ya tidak berkembang. Ya, mereka berusaha menjelek-jelekan Islam. Namun betapapun mereka berusaha untuk menjelek-jelekan Islam, memadamkan cahaya Islam, maka Allah menjamin bahwasanya cahaya Islam tidak akan padam sampai hari kiamat. Akan tetap ada orang-orang yang istiqamah di atas Islam dan menjalankan syariat Islam sampai hari kiamat. Dan ini sudah merupakan sunnatullah. Dan Allah menggelari mereka sebagai orang yang sangat buruk perbuatannya. Kenapa? Karena kemunafikan ini sangat berbahaya. Munafik ini beda dengan kafir. Kalau kita menghadapi orang kafir, jelas, ya, batasannya itu jelas. Kita Muslim, dia kafir. Maka, ya, kalau dalam peperangan, maka yang namanya kafir, apalagi kafir harbi, ya, kafir yang suka perang ini, maka boleh dibunuh dalam peperangan. Ya. Tapi kalau orang munafik, ya, orang munafik, maka dia ini kan secara zahir sama seperti kita di dalam barisan Islam. Ya. Dan mereka tidak boleh diperangi ya sebagaimana diperanginya orang-orang kafir. Ya. Karena mereka masih Muslim. Ya. Makanya ini lebih sulit dibandingkan kita menghadapi orang kafir. Kalau orang kafir jelas ya, mereka kafir, kita Muslim. Tapi orang munafik ya mereka secara zahir masih Muslim. Ya, sementara dalam Islam kita hanya boleh menghukumi seseorang itu dari zahirnya saja. Ya, makanya kalau menghadapi orang munafik, ya selama dia belum menampakkan permusuhannya dan belum ada bukti kejahatannya, maka kita tidak boleh sama sekali ya memerangi mereka. Ya, nah, bahkan di masa Rasulullah, ya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, ya gembong munafik Madinah, membelot dari perang Uhud, Rasulullah tidak ya menghukum mereka orang-orang munafik ya dengan hukuman, karena ya Rasulullah khawatir kalau Rasulullah memerangi orang munafik ini, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani akan mengatakan, lihatlah ya Muhammad membunuhi ya saudaranya sendiri. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-16. Silakan Ibu siapa sekarang? Bu Aam ya, silakan Bu. Ya, namaste. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhadhu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillahi falahum adzabun muhin. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Ittakhadhu fi'al madhi al-wawu fa'il. Aymanahum maf'ulun bihi wa huwa mudhaf, hum mudhafun ilaih. Jannatan itu sebagai maf'ulun min ajlih atau hal, Ustaz, apa ya? Nah, ini maf'ul yang kedua. Oh, maf'ul bih. Kan ittakhadha itu termasuk fi'il yang butuh dua maf'ul bih. Jannatan maf'ul bihi yang kedua ya. Nah, fasaddu al-fa'u harfu 'atfin, saddu fi'il madhi wawu fa'il, an sabili jar wa majrur, Allahi mudhafun ilaih.
falahum al-fa'u harfu atfin lahum jaru wa majrur sebagai khabar muqaddam. Azabun mubtada muakhar, mahinun sebagai na'at. Tafsirnya, ittakhadul munafiquna aymanahumul kadzibatu, ya. Ittakhadha bukan ittakhadhu. Ittakhadhal munafiquna aymanahumul kadzibatu waqayatan lahum Aymanahumul kadzibata. Aymanahumul kadzibata waqayatan lahum wiqayatan lahum minal qatli bisababi kufrihim waliman'il muslimina an qatalahum wa akhadha an qitalihim wa akhadha amwalahum. Kan matub ke sini ke kota. Iya. Wa akhdhi amwalihim sama ya. Wa akhdhi amwalihim. Waliman il muslimina an qitalihim wa akhdi amwalihim. Fabisababin dzalika Fabisababi jangan ditanwinin. Dia mudhaf salah enggak boleh tanwin. Fabisababi dzalika saddu anfusihim wa ghairihim an sabilillahi anfusahum maf'ul bi ini. Wasaddu anfusahum wa ghairahum an sabilillahi wa huwal islamu falahum adzabun mudhillun finnari li istikbarihim anil imani billahi wa rasulihi wasadduhum anis sabilihi wasaddihim an sabilihi. Mereka orang-orang munafik menjadikan sumpah-sumpah mereka yang palsu untuk menghindarkan diri mereka dari pembunuhan dengan sebab kekafiran mereka, untuk mencegah kaum muslimin dari membunuh mereka dan mengambil harta-harta mereka. Dengan sebab itu mereka menghalangi diri mereka dan selainnya dari jalan Allah, yaitu Islam. Maka bagi mereka azab yang menyakitkan di neraka karena kesombongan mereka dari mengimani Allah, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menghalangi dari jalannya. Nah, ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu 'an sabilillahi falahum 'adzabun muhin. Mereka, yaitu orang-orang munafik, mengambil sumpah-sumpah mereka sebagai benteng, ya, sebagai benteng dari penegakan hukum bunuh kepada mereka. Maka mereka pun menghalangi diri mereka dan juga orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka ada azab yang menghinakan. Ayat ini berbicara tentang keadaan orang munafik yang mana mereka ya menggunakan sumpah palsu mereka untuk membentengi diri mereka dari penegakan hukum bunuh kepada mereka. Karena dalam Islam kalau seseorang itu murtad misalnya, maka hukumannya adalah dibunuh. Tentu penegakan atas hukuman ini harus ditegakkan oleh ulil amr yang sah, ya, bukan sembarangan orang bisa menegakkannya. Sementara kalau ada orang yang munafik, ya, maka orang munafik ini tidak bisa dihukum bunuh. Karena secara zahir mereka adalah Islam.
Dan ketika mereka didesak, mereka bersumpah bahwasanya mereka orang Islam. Maka dengan persaksiannya ini, dengan sumpahnya ini, ya maka wajib ya sebagai seorang muslim maka haram darahnya, ya haram hartanya dan haram kehormatannya. Ini hak istimewa yang didapat oleh seorang muslim. Nah, orang munafik ini menampakkan keislaman, bersumpah bahwa mereka adalah orang Islam, hanya sebatas ingin melindungi diri mereka dari hukuman ya dibunuh atau diperangi. Karena kalau seseorang mengaku muslim maka tidak boleh diperangi sama sekali ya. Tidak boleh kita memerangi orang Islam dan mengambil harta mereka. Namun ya ketika mereka bersumpah bahwasanya mereka adalah muslim, sebetulnya mereka sedang berdusta, ya sedang berdusta. Karena hanya tampilan luarnya, ya zahirnya saja yang nampaknya muslim, namun di hatinya memendam kebencian ya kepada kaum muslimin. Ya, dan di antara kebiasaan mereka adalah mereka sering menghalangi baik diri mereka sendiri maupun orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini terjadi ya pada saat perang Uhud ya. Dari 1.000 pasukan yang berangkat ya dari kota Madinah menuju ya Gunung Uhud, 300 diantaranya ini membelot ya kembali ke Madinah, tidak mau berperang ya di bawah pimpinan gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Falahum 'adzabun muhin." Maka bagi mereka ada azab yang menghinakan. Ya. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-17 ya. Silakan dibaca nih ikhwan, yang siap baca siapa ya selain Pak Edi? Tolong tunjuk tangan ya ikhwan ya. Ini ada beberapa ini. Ibu Hayati ya. Oh, ini ada yang tunjuk tangan di sebenarnya. Oh ya, Ibu Mariati silakan Bu. Salah. Bentar. Silakan Bu Mariati. Maaf Ustadz, enggak belum siap Ustadz. Oh, tadi perasaan ada itunya. Iya, Baik, tadi kebencian. nah. Ibu Hayati deh. Silakan Bu. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lan harfu nasbin tughni fil mudhari' mansub bilan anhum jar wa majrur amwa fa'il. Amwala bukan amwat doang. Itu lahum bukannya kan mal zamannya amwal gitu. Nah, amwalu fa'il hum maf'ulun bi wa harfu atfin la nafiyah au harfu atfin la auladuhum sebenarnya ma'tuf ala amwaluhum. Minallahi jar wa majrur syai'an maf'ul mutlaq. Ulaika Syai'an itu maf'ul bi ya. Yang mana? Kan asalnya lantung anhum amwaluhum syai'a gitu kan. Oh, maf'ul bih ya. Iya.
Ulaika isim isyarah sebagai mubtada, ashabu khabar, an-nar mudhafun ilaih, hum mubtada, fiha jar wa majrur, khalidun khabar. Lan tadfa'a anil munafiqina amwalahum wala auladahum min adzabillahi syai'an. Ulaika ahlun nari yadkhulunaha fayabqawna fiha abadan la yakhrujuna minha wa hadzal jazaa'u ya'ummu kalla min sadda an dinillahi biqaulihi aw fi'lihi. Harta dan anak-anak orang munafik itu tidak akan bisa melindungi mereka dari azab Allah sedikit pun. Mereka itu adalah para penghuni neraka yang akan memasukinya dan akan kekal di dalamnya, tidak akan keluar darinya. Balasan ini mencakup semua orang yang menghalang-halangi agama Allah dengan ucapan maupun perbuatannya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Harta-harta mereka, yaitu orang munafik, dan anak-anak mereka tidak akan mencukupi mereka dari Allah sedikit pun. Artinya, harta yang dimiliki oleh orang munafik, begitu pula anak-anak yang mereka miliki, ya tidak bisa membela mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam tradisi orang Arab ketika itu, yang namanya harta dan anak itu sesuatu yang bisa membela mereka dari segala masalah yang menimpa mereka. Ya. Karena memang ikatan kekerabatan dalam tradisi masyarakat itu sangat kuat, ya. Sehingga mereka kalau ada masalah pasti ya, yang namanya harta dan anak-anak mereka itu akan membela mereka. Namun ya dalam Islam hal yang semacam itu hanya berlaku di dunia saja. Tapi di akhirat yang bisa membela seseorang bukanlah anaknya, bukanlah hartanya, melainkan amal ibadahnya, ya, melainkan amalan solehnya. Sementara orang munafik ini, mereka kehidupannya diisi dengan ya, bagaimana caranya menghancurkan Islam dari dalam. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika ashabun nar. Mereka adalah para penghuni neraka, hum fiha khalidun. Ya, mereka kekal di dalamnya. Dan memang dalam ayat yang lain ya dikatakan bahwasanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa la tajid lahum nasira. Ya, sesungguhnya orang munafik itu berada dalam kerak neraka. Ini wal'iyadzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya yang munafik ini sama dahsyatnya dengan orang kafir dan orang musyrik. Bahkan mereka menempati ya dasarnya neraka. Kalau surga ya makin ke atas tuh makin bagus ya. Surga yang paling bagus adanya paling atas. Kalau neraka itu makin ke bawah makin besar siksaannya ya. Makanya dengan adanya ayat bahwasanya orang munafik itu menempati kerak neraka, ini menunjukkan bahwasanya mereka akan mendapatkan adab yang paling dahsyat dibandingkan pelaku ya dosa dan maksiat yang lainnya. Karena orang munafik ini disamakan dengan orang musyrik dan juga orang kafir. Namun tentunya ya tingkat kemunafikan orang itu kan beda-beda. Ada orang yang menjadi orang munafik ya karena hasutan orang lain. Ada orang yang memang ya punya kebencian yang sangat dalam ya memerangi Islam. Dan mereka bertingkat-tingkat. Ya tentunya kalau ya misalnya zaman sekarang kita melihat ada orang yang punya ciri-ciri seperti ini, jangan langsung dicap ya di kerak neraka, ya belum tentu. Bisa jadi dia akan ya bertobat di akhir hayatnya, atau bisa jadi dia melakukan itu karena kejahilannya, atau bisa jadi dia melakukan itu karena ya ada syubhat ya di hatinya. Jadi hukumnya beda-beda ya, hukumannya beda-beda. Tentu yang dimaksud
akan dihukum di kerak neraka, ya orang-orang munafik yang memang ya murni mereka sangat membenci dan memusuhi Islam. Sementara orang yang di dalamnya ada sifat kemunafikan ya tentu tidak ya termasuk dalam ayat ini. Ya. Nah, baik kita lanjutkan. Ayat yang keberapa sekarang? 8 ya. Ya, Ummu Fudal silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai' ala innahum humul kadzibun. Artinya, pada hari di mana mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, maka mereka bersumpah kepadanya seperti mereka bersumpah kepada kalian. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka memperoleh segala sesuatu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Yauma dhorof yab'atsu fi'il mudhari hum maf'ulun bih, lafaz jalala Allah fa'il, jami'an hal, fayahlifuna al-fa'u huruf syarat, yahlifuna fi'il mudhari wal wawu sebagai fa'il, lahu jar wa majrur, kama jar wa majrur, yahlifuna fi'il mudhari wal wawu sebagai fa'il, lakum jar wa majrur. Al wawu harfu atfin, yahsabuna fi'il mudhari wal wawu fa'il, annahum anna huruf Harfu taukidin wa nasbin. Harfu taukidin wa nasbin, ala syai'in jar wa majrur. Ala harfu tanbih, innahum inna harfu taukid wa nasbin, hum isim inna, hum yang kedua dhamir fasil, al-kadzibun khabar inna. Nah, ya, baik. Barakallahu fiik. Ini dulu ya. Tafsir ya. Tafsirnya, yaumul qiyamati Yaumal. Kan dzaraf. Yaumal qiyamati yab'atsullahul munafiqina jami'an min quburihim ahya'an fayahlifuna lahu annahum kanu mu'minina kama kanu yahlifuna lakum ayyuhal mu'minun fid dunya wa ya'taqiduna anna dhalika yanfa'uhum 'indallahi kama Anna kana dzalika yanfa'uhum. anna dhalika yanfa'uhum 'indallahi kama kana yanfa'uhum fid dunya 'indal muslimin ala innahum humul balighuna fil kadhibi haddan lam yablughu ghairuhum. Nah. Pada hari kiamat yang Allah mengutus orang-orang munafik semuanya dari kubur mereka secara hidup-hidup, maka mereka bersumpah kepadanya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mukmin, sebagaimana mereka dulu bersumpah kepada kalian, wahai orang-orang mukminun, sewaktu di dunia. Dan mereka meyakini bahwasanya hal itu akan memberi manfaat kepada mereka di sisi Allah, sebagaimana mereka memberi manfaat kepada mereka di dunia di sisi kaum muslimin. Maka ketahuilah bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang sangat berdusta
Gimana Orang-orang yang mengartikannya? melampaui batas ya, balighun tuh melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas dari kedustaan dan tidak ada yang melampauinya kecuali dari mereka. Yes, maksudnya tidak ada selain mereka yang bisa melampaui kedustaan mereka. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallah wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai' ala innahum humul kadhibun. Hari di mana Allah membangkitkan mereka semuanya, yaitu orang munafik. Maka mereka pun bersumpah kepada Allah sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Yahsabuna annahum 'ala syai'. Ya. Mereka menyangka bahwasanya ya sumpah mereka itu di atas sesuatu, maksudnya bermanfaat bagi mereka. Ala innahum humul kadhibun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang yang berdusta. Yang mereka adalah para pendusta. Jadi nanti ya di hari kiamat setiap manusia yang hidup sejak zaman Nabi Adam akan dibangkitkan, termasuk orang-orang munafik ini. Orang-orang munafik ini ketika dihadapkan ke depan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun bersumpah bahwasanya mereka adalah orang yang beriman sebagaimana mereka melakukan hal ini di dunia. Mereka menampakkan keimanan mereka di depan kaum muslimin, ya. Hanya sebatas agar mereka tidak diperangi. Namun hal ini sia-sia, ya. Di akhirat hal semacam ini sia-sia. Mereka tidak bisa ya bersumpah bahwasanya mereka beriman karena Allah mengetahui ya tindak tanduk mereka di dunia. Jadi mereka mengira bahwasanya dengan mereka bersumpah bahwasanya mereka orang beriman, mereka akan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang mereka perbuat di dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala innahum humul kadhibun." Yang ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah para pendusta. Artinya Allah mendustakan sumpah mereka dan Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Ya, nah, kita lanjutkan. Udah ini Ibu baca nih. Ini Ikhwan mungkin. Baik. Ibu Kurniati silakan baca. Assalamualaikum. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwada 'alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka dan kemudian membuat mereka lupa mengingat Allah. Mereka itu pasukan atau golongan setan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu orang-orang yang merugi. Istahwadha fi'il madhi alaihim jar wa majrur. Asyaitonu sebagai fa'il. Fa harfu atfin. Ansa fi'il madhi. Hum mudhafun ilaih. Mana ada mudhaf ilaih sama fi'il ya? Oh iya. Kalau fi'il itu nggak mungkin. Berarti maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Dzikra maf'ul bih 2 ya. Maf'ul bih tsani. Ya, betul. Tsani Allahi mudhafun ilaih. Ulaika mubtada, hizbu khabar wa huwa mudhaf, asyaitoni mudhafun ilaih. Ala harfu tanbih, inna
harfu taukidin wa nasbin, hizbah isim inna, syaitoni mudhafun ilaih, humul mubtada ya Ustaz. Humul Enggak, domir khasir. fasl nih, domir fasl. Oh ya, domir munfasil, Bukan domir khasirun. munfasil, Bu, bukan. Namanya domiru faslin, beda ya. Oh, Beda domir antara fasl. domir fasl dengan domir munfasil. Kalau domir fasl itu domir yang digunakan untuk memisahkan antara mubtada dengan khobar atau isim dengan khobarnya, Ya. supaya khobarnya boleh makrifat. Ini kan khobarnya makrifat kan. Karena kalau nggak ada humnya nanti jadi naat ya. Naat ya. Khasirun itu khobar dengan al-waw sebagai fa'il ya. Namanya itu khobar fi'il. inna bukan ya? Enggak itu isim. Sebagai khobar dari inna ya. Nah. Orang-orang yang merugi. Tadi ayat berapa ya, lupa entar. 19. Ghalibu alaihim Ustaz. Apa ghaliba? Oh, ghalaba alaihim asyaitanu wa istaula alaihim. Wastaula, ingat kalau hamzahnya hamzah wasal itu di. Oh iya. Oh enggak ya, yang enggak dibaca ya. Wastaula alaihim hatta taroku au amrullah ya. Awamiro jamannya amr jadi. Awamirallahi. Awamirallahi wal amila wal amala bi ta'atihi. Ulaika hizbus syaitani wa atiba'uhu. Ya. Wa atiba'uhu. Ala in hizbus syaitani. Ala inna bukan in. Iya, ala inna ya nih ya. Oh ya, inna. Ala inna hizbus syaitani humul khasiruna fid dunya wal akhirah. Setan itu kebanyakan menguasai mereka ya. Setan itu kebanyakan menguasai mereka sampai mereka meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengerjakan ketaatan sampai mereka meninggalkan ketaatan dan ketaatan kepada Allah gitu ya maksudnya. Nah, mereka adalah golongan setan dan mereka menaati setan gitu ya, watiba'uhu. Dan para pengikutnya. Para pengikutnya. Ketahuilah sesungguhnya golongan setan itu mereka orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istahwadha 'alaihimusy syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai mereka, yaitu orang-orang munafik. Fa'ansahum dzikrallah. Maka syaitan membuat mereka lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang munafik, ya hizbus syaitan, ya. Golongan syaitan, bala tentaranya syaitan. Ala inna hizba syaitani humul khasirun. Ketahuilah sesungguhnya ya para pendukung syaitan itu mereka lah orang yang merugi. Jadi di antara sebab yang menyebabkan orang-orang munafik ini ya tetap dalam kemunafikan mereka, tetap dalam ya permusuhan kepada Islam, tetap membenci Islam ya adalah karena mereka telah dikuasai oleh syaitan. Ya sehingga syaitan pun membuat mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perintah untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memang kemunafikan ini sesuatu yang harus kita hindari. Yang sampai kita mengaku muslim tapi benci sama syariat-syariat Islam, tidak suka dengan syariat-syariat Islam, ya. Nah, kita lanjutkan. Ayat yang ke-19 ya. Ya, dibaca Umi Ida. Umi Ida? Nah, Ustaz. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka itu adalah orang-orang yang hina. Inna harfu taukid wa nasbin, alladzina isim inna, yuhaduna fi'il mudori, al-waw sebagai fa'ilnya, Allahu maf'ulun bi, jumlah yuhaduna waha sebagai khobar inna. Al-waw Enggak, Bu. Khobarnya mah nanti di belakang. oh yang Kan ini kalau orang-orang yuhadunallaha wa rasul itu mereka itu ya namanya Ustadz ya. mausul. Ya, silah. Ulaika itu ya. Oh iya Ustadz. Ya, ya. Nah, Ustadz. Al-waw harfu atfin wa rasula maktuf kepada lafzu jalalah Allah. Al-ha'u mudhofun ilai, ulaika. Nah, ulaika ini khobar ya Ustadz ya. Ulaika Khobar mubtada. dari mubtada. Oh, nanti jumlah ini ya Ustadz ya. Ulaika mubtada, fil adallina jar majrur sebagai khobar. Jumlah ulaika fil adallina sebagai khobar dari inna. Nah. Tafsirnya golaba alaihimus sayatinu wastaula alaihim hatta taroku awamirallahi wal amila bito'atihi ulaika hisbus saitoni wa adbaihi Itu Bu, saya baca Bu yang 20 harusnya. Oh, apaan Ustaz ini? Apaan Ustaz? Innal ladzina yukhalifuna amrallahi wa rusulihi ulaika min jumlatil adilla'il maghlubina al-muhanina fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasul-Nya, mereka itu termasuk golongan orang-orang yang rendah, yang kalah, yang terhina di dunia dan di akhirat. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah yang berada dalam kehinaan. Ini merupakan peringatan bagi Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang menentang Allah dan Rasul-Nya, baik dia orang munafik, ya orang kafir, ya orang musyrik, termasuk orang Islam yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka mereka berada dalam kehinaan. Hinaan di dunia, apalagi di akhirat. Ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-21. Nih, Ikhwan, nggak ada yang mau baca nih? Yang mau baca tolong ini dong, tunjuk tangan ya. Ibu Nurul mungkin mau baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz dan memutuskan bahwa kemenangan adalah miliknya. Kitabnya, para utusannya, dan hamba-hambanya yang mukmin. Bu, itu mah terjemah tafsir, Bu. Kalau terjemah ayat nggak gitu. Jadi, kata Allah telah menuliskan. Oh ya, Allah telah menuliskan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah. Kataballahu fi lauhil mahfudi wa hakama. Bu, Afan,
Di i'rab dulu atau kataba fil madhi gitu. Na'am. Kataba fi'il madhi, Allahu fa'il, la'alibanna, la Lam taukid. lam taukid, lamnya al-lamu, lam taukid, alibanna, Ini fil mudhari. fi'il mudhari, nunnya nun taukid, Ustaz. Iya, failnya mana failnya? Failnya ke anak ya. Kan aglib, ya asalnya dari kata aglibu, kemudian dia nyambung menurut jadi agliban. Baik, anak sebagai fa'il, al-wawu harfu atfin, rusuli dia ma'tuf, al-ya'u sebagai mudhofun ilaih. Inna harfu taukid wan nasbin, allaha isim inna, qawiyun khabar inna, azizun na'at. qawi khabar juga sama. Oh, ada dua. Iya, karena naat yang bisa jadi naat bagi naat juga kan, qawi nama aziz sifatnya. Jadi dunia adalah khabar ya. Nah, gimana Ustaz? Qawiyun itu dua-duanya sebagai kan kalau khabar. ibu bilang azizun naat, naatnya kan qawiyun kan. Sementara baik qawiyun maupun azizun dua-duanya memiliki makna sifat. Nah, sifat itu tidak bisa mensifati sifat. Makanya kita katakan qawiyun khabar pertama, azizun khabar yang kedua. Nah, Ustaz. Kataballahu fi lauhil mahfudhi wa hakama bi annan nasrati lahu. Bi annan nasrata lahu. Bi annan nasrata lahu wali kitabihi wa rasulihi wa ibadihil mu'minina innallaha subhanahu qawiyyun la yu'jizuhu syai'un azizun ala khalqihi. Allah telah menulis di lauhul mahfud dan memutuskan bahwa kemenangan adalah miliknya, para utusannya dan hamba-hambanya yang mukmin. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya, lagi Maha Perkasa atas makhluknya. Dasar. Paham ya? Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallah wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, ya maksudnya telah menulis di Lauhul Mahfuz, la'aghlibanna ana wa rusuli. Sungguh aku dan para utusanku benar-benar akan menang, ya. Sementara orang munafik, ya mereka akan kalah dan merugi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini adalah peringatan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang munafik, betapapun kalian berusaha untuk yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, ingin memadamkan cahaya Islam, maka Islam tidak akan ya hancur, tidak akan kalah dengan sebab usaha kalian. Islam akan terus ada, akan tetap jaya sampai hari kiamat ya. Nah, baik ya. Alhamdulillah itu yang terakhir. Silakan dibaca. Nah, Bu Reni ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Tidak akan kamu dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka itu orang yang Allah tetapkan dalam hati mereka keimanan, dan Allah menguatkan mereka dengan ruh darinya. Dan Dia memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka itu golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. La nafiyah tajidu fi'il mudhari fa'ilnya anta, qauman maf'ul bih, yu'minuna fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il, billahi jar majrur. Al-waw harfu atfin, al-yaumi ma'tuf ke Allah, al-akhiri na'at dari al-yaumi. Yuwadduna fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il, man isim mausul sebagai maf'ul bih, hadda fi'il madhi fa'ilnya man. Allah lafzul jalalah sebagai maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, rasula ma'tuf ke Allah, al-ha'u mudhaf ilaih. Al-wawu hal ya Ustaz ya. Lau harfu syartin, kanu fi'il madhi naqis, al-wawu sebagai isim kana ya. Yeah. Aba'a khobarnya, hum mudhaf ilaih, au harfu atfin, abna'a ma'tuf ke aba'a, hum mudhaf ilaih, au harfu atfin, ikhwana ma'tuf ke aba'a, hum mudhaf ilaih, au harfu atfin, ashirata ma'tuf ke aba'a, hum mudhaf ilaih. Ulaika mubtada, kataba fi'il madhi, fa'ilnya huwa ya. Fi qulubi jar majrur, him mudhaf ilaih, al-imana maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, ayyada fi'il madhi, fa'ilnya huwa, hum maf'ul bih, biruhin jar majrur, minhu jar majrur. Al-wawu harfu atfin, yudkhilu fi'il mudhari, fa'ilnya juga ke huwa, hum maf'ul bih, jannatin maf'ul bih yang kedua, tajri fi'il mudhari, min tahti jar majrur, ha mudhaf ilaih, al-anharu fa'il dari tajri, khalidina ini hal ya, fiha jar majrur, radhiya fi'il madhi, Allah lafzul jalalah sebagai fa'ilnya, anhum jar majrur, al-wawu harfu atfin, radu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, anhu jar majrur. Ulaika mubtada, hizbu khobar, wa huwa mudhaf, Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih. Ala harfu tanbih, inna harfu taukid wa nasbin, hizba isim inna, Allah mudhaf ilaih, hum dhamiru faslin, al-muflihun khobar inna. La tajidu ayyuhar rasul qauman yusaddiquna billahi wal yaumil akhiri wa ya'maluna bima syari'allahu lahum. Bima? Syara'a ya? Iya. Syara'a. Wa ya'maluna bima syara'allahu lahum. Yuhibbuna wa yuwaluna
man 'ada Allah wa rasulahu wa khalafa amrahuma walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw aqraba'ahum ulaikal muwaluna fillahi wal mu'aduna fihi sabbata fi qulubihimul imana wa qawwahum binasrim minhu wa ta'yidin ala aduwwihim fid dunya wa yudkhiluhum fil akhirati jannatin tajri min tahti qusuriha wa ashjariha al-anharu makithina fiha zamanan mumtadan la yan mumtaddan la yanqati'u ahallallahu alaihim ridwanahu fala yaskhutu alaihim waradu an rabbihim bima a'tahum minal karamati wa rafi'id darajati ulaika hizbullahi wa awliya'uhu wa ulaika humul faizuna bisa'adatid dunya wal akhirati. Tidak akan kamu temukan wahai Rasul kaum yang mereka membenarkan Allah dan hari akhir dan mereka melakukan apa yang disyariatkan Allah kepada mereka. Mereka mencintai dan mereka loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya dan menyelisihi perintah keduanya. Sekalipun mereka adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau kerabat-kerabat mereka. Mereka adalah orang-orang yang loyal karena Allah dan memusuhi karenanya. Orang-orang yang loyal karena Allah dan memusuhi karenanya akan Allah teguhkan keimanan dalam hati mereka. Dan Allah kuatkan mereka dengan kemenangan dan dukungan atas musuh-musuh mereka di dunia. Dan Allah memasukkan mereka di akhirat ke dalam surga yang sungai mengalir di bawah istananya dan pohon-pohonnya. Dan mereka kekal di dalamnya ya. Mereka kekal di dalamnya dalam waktu yang panjang yang tidak akan terhenti ya, tidak akan berakhir. Allah menghalalkan, bagi mereka keridoannya dan tidak marah terhadap mereka. Dan mereka ridho kepada Tuhan mereka dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa karomat atau kemuliaan dan derajat yang tinggi. Mereka itulah golongan Allah dan wali-walinya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Naam, ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Taufik barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka adalah ayah-ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Ini ya berisi pedoman yang jelas bagi seorang Muslim,
bahwasanya seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan loyalitasnya kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ini namanya konsep al-wala dan al-bara. Ya. Al-wala artinya adalah memberikan loyalitas, sementara al-bara adalah berlepas diri. Nah, nggak mungkin seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ya memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Nggak mungkin. Sebaliknya, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka hanya memberikan loyalitasnya kepada orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan al-bara, ya, mereka berlepas diri, ya, tidak memberikan kecintaan mereka kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, ya. Dan di akhir zaman seperti ini, al-wala dan bara ini sangatlah penting, ya. Karena di zaman sekarang ya banyak kita lihat orang yang mengaku Islam tapi tindak tanduknya ya memusuhi Islam, tidak menyukai syariat Islam. Maka ya kita sebagai seorang muslim, terlepas dari perbedaan suku, ya, perbedaan madhab, perbedaan manhaj, tetap yang namanya al-wala, ya, loyalitas itu hanya boleh diberikan kepada orang mukmin. Kalau ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sekalipun beda suku dengan kita, beda madhab dengan kita, beda manhaj dengan kita, sepanjang dia muslim, dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib memberikan loyalitas kita kepada orang yang seperti itu. Sementara kalau ada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, memerangi Islam, memusuhi Islam, maka kita wajib berlepas diri dari mereka. Bukannya malah sebaliknya, karena sebagian ya kaum muslimin di zaman sekarang itu mereka malah terbalik, ya, memberikan loyalitas kepada orang kafir, senang ya bergaul dengan orang kafir dan nggak suka bergaul dengan orang Islam. Terbanyak kita saksikan ya orang-orang yang mengaku muslim, ya giliran tempat ibadah orang lain dijagain, tapi giliran saudaranya melakukan kajian di suatu masjid yang temanya tidak sesuai dengan keyakinan mereka, tidak sesuai dengan mazhab mereka, tidak sesuai dengan manhaj mereka, lalu dibubarin. Maka ini namanya salah prioritas dalam al-wala dan al-bara. Dan ini wajib kita perhatikan, ya. Bahwasanya kita ini jangan sampai salah menempatkan al-wala dan al-bara, ya. Jangan sampai ya ego atau fanatisme buta terhadap manhaj, terhadap mazhab, ya, melupakan bahwasanya ya seseorang sekalipun dia berbeda manhaj dengan kita, berbeda mazhab dengan kita, tapi sepanjang dia muslim maka kita wajib memberikan loyalitas kita kepada mereka, memberikan kecintaan kita pada mereka, ya. Nah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu yaitu orang beriman, Allah tanamkan, Allah tuliskan di dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min. Dan Allah perkuat mereka dengan roh darinya, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhiluhum jannat, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya. Jadi di surga itu di dalamnya ada istana-istana dan ada pohon-pohon. Nah, di bawah istana dan pohon-pohon yang ada di surga itu mengalir dari bawahnya al-anhar, ya, sungai-sungai. Ya, Masya Allah, indah sekali. Kita aja kalau sekarang misalnya jalan-jalan ke tempat wisata, melihat ya daerah yang kanan kiri pepohonan, lalu di tengah-tengahnya ada sungai, itu Masya Allah, itu pemandangan yang nikmat sekali yang menyejukkan mata. Lalu bagaimana lagi dengan ya keindahan sungai yang ada di surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Masya Allah, ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya seorang muslim itu tidak mungkin masuk surga hanya karena amalannya. Ya. Betapapun orang berusaha untuk ya memperbanyak amalannya, kalau Allah tidak ridho kepadanya, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Jadi jadikanlah ridho Allah sebagai tujuan kita dalam beribadah. Ya. Jangan sampai kita beribadah itu ya dalam rangka agar dipuji manusia. Tapi yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala.
Karena ridha Allah itu adalah yang paling utama. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan memudahkan urusan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ulaika hizbullah. Mereka adalah para tentara Allah, ya, golongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang munafik tadi digelari dengan hizbus syaitan, ya, golongan syaitan. Nah, orang yang beriman adalah hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sungguhnya, ya, golongan Allah itulah mereka yang beruntung, ya. Orang-orang munafik, mereka adalah hizbus syaitan, dan mereka adalah al-khasirun, orang-orang yang merugi baik di dunia apalagi di akhirat. Sementara orang yang beriman, mereka adalah hizbullah, ya, golongan Allah, bala tentara Allah, dan mereka adalah al-muflihun, orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan Allah yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, ya, materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.